Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua metode penilaian ergonomi yang sering digunakan untuk menilai resiko postur kerja, yaitu Rula dan Reba. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian Rula dan Reba, kita masuk dulu ke pembahasan mengenai apa itu ergonomi. Jadi, ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita menyesuaikan pekerjaan, alat, maupun lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan tentu saja kesehatan para pekerja. Nah, yang pertama itu adalah RULA. RULA merupakan singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menilai postur tubuh bagian atas seperti leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan tangan selama kita bekerja. Nah, Rula ini biasanya digunakan untuk aktivitas di bagian tubuh atas, misalnya pekerjaan mengetik, merakit, atau bekerja di depan komputer. Yang kedua itu adalah REBA, sementara REBA itu adalah singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. Nah, berbeda dengan Rula yang berfokus pada bagian atas, REBA ini menilai seluruh bagian tubuh, mulai dari leher, punggung, kaki, hingga lengan dan juga tangan. Nah, metode ini tuh sangat berguna untuk pekerjaan fisik yang melibatkan banyak gerakan tubuh, seperti mengangkat, mendorong, menarik, atau bekerja dengan berdiri yang lama. Nah, kita masuk ke step penilaian yang pertama, yaitu kita menganalisis Rula. Oke, kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu kita akan menghitung Rula. Oke, kita mulai dari pengukuran Rula yang pertama. Sebelum itu secara garis besar Rula ini dibagi dua untuk pengukuran analisisnya. Yang pertama itu arm and wrist analysis, yang kedua itu ada neck, trunk, and leg analysis. Yang dimana yang pertama itu fokus menganalisis lengan dan juga pergelangan tangan, sedangkan yang kedua itu untuk menganalisis leher, punggung, dan juga kaki. Nah, kita masuk ke step yang pertama, yaitu look at upper arm position, yang dimana bisa kita lihat pada gambar didapatkan ukuran sudut sebesar 10 sampai 11. Nah, dimana itu mendapatkan poin +2. Tapi dikarenakan posisinya di sanggah meja, yang berarti ada strap 1 atau adjust tambahannya, itu dikurangi poin 1. Berarti di sini didapatkan poin 1 + 1. Nah, yang kedua itu adalah look at lower arms position. Nah, yang dimana lower position ini mengukur sudut dari siku ke pergelangan tangan. Nah, dimana bisa kita lihat didapatkan sudut dari gambar itu sebesar 90,70 atau masih sekitar 90 sampai 91 derajat. Nah, dimana jika salah satu lengan bekerja melintasi garis tengah tubuh atau keluar dari sisi tubuh, maka ditambahkan adjust 1 poin. Tapi dikarenakan ini masih di dalam tidak melintasi garis tengah tubuh atau keluar dari sisi tubuh, maka skornya tetap +1. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu look at wrist position. Nah, dimana didapatkan dari gambar itu adalah 21 derajat dan dia agak miring dari midline. Nah, yang berarti tambahannya itu adalah yang berarti nilainya itu adalah +2. Nah, tapi di sini terdapat adjust, di mana jika pergelangan miring dari midline itu ditambahkan poin +1, maka poin yang didapatkan itu adalah +2 karena tidak ada penambahannya. Kemudian step keempat itu
rise twice atau gimana melihat rotasi pergelangan. Karena pergelangan sedikit pronasi atau memutar ke dalam, tapi masih kisaran tengah rentang gerak, jadinya itu ditambahkan +1. Berarti poinnya kita tambahkan +1, guys. Nah, step kelima itu kita lihat pada tabel A, di mana kita menyesuaikan dari nilai yang kita hitung tadi untuk kita masukkan ke tabel A. Kita lihat upper arm score-nya adalah +1, kita lingkarin. Kemudian lower arm-nya adalah +1 juga, kita lingkarin. Terus yang ketiga itu wrist score-nya adalah +2, kita lingkarin +2-nya. Kemudian yang keempat itu adalah rise twice score, yang dimana adalah +1. Oke, kita tarik garis untuk mempertemukan titik tengahnya itu ada di 2. Berarti posture score A itu adalah di 2. Nah, kita masuk ke step ke-6. Step ke-6 itu apakah pekerjaan ini dilakukan terus-menerus lebih dari 10 menit dan secara statis dan juga diulang sebanyak lebih dari 4 kali per menit. Maka skornya itu adalah ditambah 1. Karena menulis ini dilakukan secara terus-menerus lebih dari 10 menit pastinya, dan juga diulang lebih dari 4 kali dalam waktu 1 menit. Nah, step ke-7 itu adalah beban yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, seperti kita tahu itu bebannya tidak terlalu berat, dan hanya memegang pena dan juga menulis. Jadi tidak ada poin beban lebih, jadi poinnya adalah +0. Nah, setelah itu kita jumlahkan jadi 3 poin. Oke, kita lihat step ke-8 itu kita lanjutkan ke table C. Nah, table C ini kita lingkari di rise and arm score-nya itu di angka 3. Nah, untuk melanjutkan table C ini kita harus menyelesaikan perhitungan analisis yang kedua, yaitu di analisis leher dan juga punggung serta kaki. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu neck, trunk, and leg analysis. Nah, untuk melanjutkan tabel C, kita harus menghitung dan menganalisis, mengamati step 9 sampai step 15 ini. Nah, yang pertama step 9 itu look at neck position. Nah, dimana itu melihat fleksi atau ekstensi leher kita. Bisa kita lihat dari gambar, didapatkan sudut itu 53,25 derajat, dimana lebih dari 20 derajat. Kemudian tidak ada, sebelum kita menentukan nilainya, di sini kita lihat apakah ada adjust, apakah lehernya mengalami third twist atau leher membengkok ke samping, side bending, itu akan mendapatkan tambahan poin sebesar +1. Tapi ini dikarenakan dia hanya menunduk ke bawah untuk menulis, jadi itu hanya mendapatkan skor +4. Kemudian lanjut ke step 10, yaitu mengamati posisi punggung. Bisa kita lihat di gambar ini, apakah punggungnya membungkuk, condong ke depan, atau mengalami ekstensi. Dan bisa kita lihat dari garis tubuh punggung itu condong ke depan. Saat menulis itu bisa dilihat sudutnya sebesar 6,0,6 yang masuk kategori ringan. Maka poinnya itu adalah +2. Tapi kita lihat dulu sebelum menambahkan poin, apakah ada adjust atau tambahan, apakah punggungnya
mengalami third twist atau side bending, itu kita lihat tuh nggak ada gerakan ya, hanya berfokus ke bawah. Jadi itu poinnya plus 2 karena masih di bawah 20 derajat. Kemudian step 11 gitu, kita lihat apakah kakinya terdukung dengan kaki bertumpu atau tidak terdukung atau berdiri tanpa dukungan. Nah, karena kaki itu nggak menapak ke lantai atau kaki terdukung bertumpu pada alas bawah kursi, maka edges-nya itu adalah plus 1. Dan juga itu duduknya stabil, hanya kaki saja yang menggantung. Berarti edges-nya itu plus 1. Nah, lanjut ke step 12. Step 12 itu menggunakan table B untuk menemukan postur score in table B. Nah, berarti kita lihat dari perhitungan sebelumnya itu didapatkan tadi neck posture score-nya itu adalah plus 4. Kita lingkarin di sini plus 4 itu 4. Kemudian trunk posture score-nya itu adalah plus 2. Kita lingkari di sini ini 2. Kemudian kita lihat legs-nya itu ada di plus 1. Maka kita tarik garis untuk menentukan titik tengahnya. Itu bertemu di poin 5. Nah, jadi di step 12 ini kita telah mendapatkan skor untuk postur B yaitu 5 poin. Nah, lanjut ke step 13 yaitu apakah sama seperti yang tadi, apakah gerak posturnya itu lebih dari 10 menit atau terus berulang lebih dari 4 kali per menit, itu plus 1. Kemudian di step 14 sama seperti sebelumnya, itu karena bebannya itu nggak ada yang berat-berat banget, jadi ini tetap plus 0. Oke, kita hitung skornya itu adalah 6. Nah, kita lanjutkan ke tabel C. Itu kita lingkari yang nomor 6. Kemudian kita tarik garis itu bertemu di angka 5. Berarti rula skor yang didapatkan itu adalah 5. Yang dimana skornya itu adalah risikonya sedang sampai tinggi, karena ini perlu diperbaiki lebih lanjut dan perlu dilakukan perubahan atau perbaikan segera, karena postur ini tuh berisiko sedang tinggi. Oke, kita lanjut ke reba. Oke, kita lanjut ke pengukuran yang kedua yaitu reba. Nah, secara garis besar juga reba employee assessment worksheet ini dibagi menjadi 2 analisis. Yang pertama itu neck, trunk, and leg analysis. Yang kedua itu arm and wrist analysis. Nah, kita masuk ke step pertama yaitu locate neck position. Nah, dimana locate neck position ini mengukur posisi leher. Nah, dari gambar kita dapatkan sudut 53,25, di mana artinya leher menunduk lebih dari 20 derajat. Itu masuk ke gambar yang kedua yaitu plus 2 dengan poin plus 2. Kemudian perlu diperhatikan juga adjustnya, apakah leher berputar atau miring ke samping. Nah, dari gambar yang kita lihat itu nggak ada miring ataupun berputar, jadi tidak ada adjust, jadi tetap poin plus 2. Kemudian itu di step kedua ada locate trunk position. Itu mengukur posisi batang tubuh dari gambar yang kita ukur, didapati hasil pengukurannya adalah 6,0,6. Nah, ini tuh masuk kategori gambar yang nomor 3, karena sudutnya itu di atas 0 derajat dan di bawah 20 derajat.
Nah, sebelum kita masukkan poin plus 2 ini, kita perhatikan dulu apakah ada adjust tambahan, apakah batang tubuhnya berputar atau miring ke samping. Tapi yang kita perhatikan ini tuh menunduk ke depannya, jadi tidak ada adjust tambahan, jadi tetap poinnya plus 2. Nah, lanjut ke step 3 yaitu legs, dimana itu mengukur posisi kaki. Nah, terlihat sudut antara paha dan betis itu mendapati hasil pengukurannya 71,53 derajat, di mana termasuk bilateral standing dengan kaki terdistribusi merata. Dia ada sanggahan, ada tempat untuk dia naruh kakinya, bukan lurus pure ke bawah ataupun mengangkat kakinya ataupun jongkok ya. Jadi itu poinnya plus 1. Lanjut keempat itu kita masuk ke tabel A. Terang position score itu ada di 2, kita lingkarin, terus neck-nya ada di 2 juga, kemudian legs-nya ada di 1. Kita tarik garis sampai dia ketemu di tengah ini, yaitu 3. Berarti di step 4 ini isinya adalah 3. Kemudian step 5 ini adalah apakah dia ada beban yang signifikan atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, itu nggak ada beban, jadi ini tuh plus 0 ya. Jadi kita totalin skor A ini menjadi 3. Terus kita pinroll ke tabel C. Nah, di tabel C ini kita lihat skor A dari tabel A itu adalah plus 3. Kita lingkari plus 3. Nah, untuk melanjutkan tabel C ini, kita perlu lanjut ke pengukuran kedua, yaitu bagian arm and wrist analysis. Dan di sini kita lihat pada step 7 itu mengukur sudut lengan atas dengan hasil pengukurannya itu kita lihat adalah 10,75 derajat, dimana ini tuh masuk ke di bawah 20 derajat, yaitu di gambar kedua, yang berarti interpretasinya itu adalah 2 poin. Nah, perlu diperhatikan juga apakah lengannya terangkat atau mengalami abduksi atau juga bersandar. Nah, seperti yang kita lihat, lengannya ini kan ada sanggahan di meja, jadi itu tuh dikurangi min 1, berarti itu adalah 1. Kemudian di step 8 itu adalah locate lower arm position. Nah, dimana di step 8 ini mengukur posisi lengan bawah dengan hasil pengukuran dalam rentang 60-100. Dari lengan atas yang berarti ini tuh plus 1. Gambarnya nih. Kemudian step 9 itu locate wrist position nih. Nah, mengukur posisi pergelangan tangan yang relatif ini netral dari gambar, dan juga skornya itu adalah plus 1. Perlu diperhatikan juga tambahannya, jika pergelangan miring dari midline atau berputar atau tidak. Tapi di gambar itu nggak ada pergerakan yang signifikan, jadi tetap plus 1. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel 10. Di step 10 tabel B, kita lihat upper arm score-nya itu ada di 1, kita lingkarin 1. Kemudian lower arm-nya itu ada di plus 1 juga, kita lingkari 1. Wrist-nya itu di plus 1, kita lingkari 1 juga. Kita tarik garis sampai ketemu di 1. Berarti ini adalah 1. Kemudian step 11-nya itu adalah head coupling score.
di mana step 11 ini mengukur kualitas genggaman atau pegangan tangan yang terlihat pada gambar gambar grid itu pada pulpen sangat baik dan juga nyaman, maka poinnya adalah +0. Maka ditotalin itu adalah 1. Kemudian step 12 itu kita ke tabel C lagi. Kita lihat skor tabel B itu adalah 1, kita lingkarin 1. Kemudian kita lihat juga tarik garisnya itu ketemu di angka 2. Nah, tabel skor C ini kita masukin ke bawah ini. Kemudian activity score ini di step 13. Nah, jadi di step 13 itu ada +1 jika ia 1 atau lebih bagian tubuh itu ditahan atau di posisi yang sama lebih dari 1 menit. Nah, kita lihat pada gambar itu, kepala dan lehernya selalu nunduk ke bawah, batang tubuhnya juga menunduk condong ke depan, serta lengan dan bahunya itu tetap di posisi yang sama untuk menulis. Jadi itu masuk ke adjust yang pertama, jadi itu adalah +1. Jadi final Reba skornya adalah 3. Nah, ini tuh termasuk sedang, jadi nggak perlu investasi lebih lanjut, tapi perlu tetap diperbaiki segera. Oke, sekian itu dari saya. Dadah!